Ya, selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan mengenai kalimat passive voice. Kali ini kita masuk ke passive voice bentuk present perfect. Saya akan share screen dulu. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar ya. Oke, present perfect. Saya jelaskan sedikit. Present perfect, meskipun sudah kita pelajari, masih banyak yang lupa ya penggunaannya ya. Present perfect namanya perfect. Nanti kalau menggunakan kata kerjanya bentuk ketiga, namanya juga perfect. Kenapa? Karena kata kerja bentuk perfectnya atau bentuk ketiganya itu yang paling tinggi itu bentuk ketiga. Kalau yang bukan kata kerjanya nanti adalah to be been ya. Nah, present artinya itu adalah aktivitas tersebut meskipun sudah dilakukan. Artinya kita tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai apa belum, atau kita menjelaskan pekerjaan yang sudah dimulai di masa lampau, tapi sekarang masih kita lakukan juga. Contohnya, kita kan belajar bahasa Inggris dari TK atau SD, ya. Kalau saya sih belajar bahasa Inggris dari SMA ya. Zamannya saya itu belajarnya dari SMA. Nah, sampai sekarang pun saya masih belajar bahasa Inggris. Nah, saya sudah belajar 10 tahun yang lalu sampai sekarang pun. Nah, jika saya mengatakan saya telah belajar bahasa Inggris selama kurang lebih 15 tahun, berarti I have studied English for 15 years. Selama. Artinya sekarang pun saya masih belajar bahasa Inggris. Sudah dimulai, sudah saya belajar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sekarang pun masih. Berarti artinya present perfect. Sampai sekarang sudah 15 tahun. Atau kalau tadi jumlah waktunya pakai for, ya selama. Tapi kalau since, sejak, boleh. Kita buat present perfect juga, tapi nanti since-nya itu setelah since, sejak kapan dimulai. Saya sudah belajar bahasa Inggris sejak saya SMA. I have studied English since I was in senior high school. Lihat, since sejak saya SMA. Since I was. Kenapa saya pakai was? Karena SMA saya kan sudah selesai. Berarti since I was in senior high school. Gitu. SMA saya itu tahun 2001. Berarti sudah lama ya. Berarti sejak saya SMA. Sampai sekarang pun masih. Makanya saya present perfect. Sampai sekarang present saya sudah ya belajar bahasa Inggris. Nah, itu artinya present perfect. Nah, kita langsung ke kalimat aktif dan pasif. Apa sih aktif dan pasif? Saya jelaskan lagi ya. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat di mana subjeknya melakukan sebuah pekerjaan terhadap si objek. Jadi kalau di bahasa Inggris itu nanti kata kerjanya memang diawali dengan me. Sedangkan nanti pasifnya diawali dengan di. Memakan dimakan, menipu ditipu, mencuri dicuri. Jadi nanti lihat ada perubahan struktur. Perubahan struktur di sini adalah subjek yang tadinya di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Yang tadinya objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Kenapa? Kalau tidak kita ubah nanti contohnya sini. Budi sudah memakan roti itu. Budi sudah dimakan oleh roti. Salah. Makanya apa yang dimakan roti? Makanya rotinya yang di depan. Roti itu telah dimakan oleh Budi. Lihat posisinya. Kalau di sini rotinya di belakang kata kerja. Kalau ini menjadi subjek. Ini di sini objeknya. Di sini menjadi subjek. Kenapa? Karena memang di sini di sini di. Jadi objek yang ada di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, strukturnya kalau di kalimat perfect ada nanti to be been, ya ingat ada to be been. Ya. Setelah been itu nanti diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya, sedangkan di sini tidak ada been, yang ada have dan has. Ingat, saya nanti akan jelaskan apa perbedaan penggunaan have dan has. Di sini saya membuat kalimat Budi sudah memakan roti itu. Budi has eaten the bread. Ya.
Di sini roti itu telah dimakan. The bread has been eaten by Budi. Ya, enaknya, gampangnya itu mudah ya membuat kalimat pasif di kalimat perfect. Karena sebenarnya di kalimat aktifnya kata kerjanya memang sudah bentuk ketiga. Karena nanti kata have, ya, kata have dan has, ya, yang auxiliary, kata bantu di kalimat perfect yang diterjemahkan telah, memang diikuti selalu oleh kata kerja bentuk ketiga, telah gitu ya. Ini sudah bentuk ketiga, makanya kita di sini hanya menambahkan been-nya, ya, been eaten. Di sini telah memakan, di sini telah dimakan. Oke, lihat, saya jelaskan sedikit. Ingat, hanya kata kerjalah yang bisa dibuat kalimat pasif dan hanya kata kerja yang ada objeknya. Lihat, enggak semua kata kerja bisa dibuatkan kalimat pasif. Lihat kalimat saya ini. Intan sudah datang ke rumahku 2 kali. Intan have come to my house twice. Datang, didatang, nggak boleh. Makanya di sini saya kasih tanda X, artinya kalimat ini tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Lihat ini, tidak ada objek di kalimat di kata setelah datang. Tidak ada objeknya kata kerja datang. Yang ada langsung diikuti oleh kata tempat, kata keterangan tempat. Ya, jadi kalau disuruh gurunya membuat kalimat ini ke kalimat pasif, biasanya gurunya hanya mengetes, mengecek, bisa nggak kamu memahami kalimat mana sih yang bisa dijadikan kalimat pasif. Nah, kamu bisa nanti menjawab karena kata kerja ini tidak ada objeknya. Contoh kedua, saya sudah memakan film itu berkali-kali. Kalau ditanya bisa nggak dibuat menjadi kalimat pasif? Lihat, menonton, ditonton bisa. Tapi di sini ada objeknya juga nggak tersedia, ada. Makanya nanti film itu ditonton atau sudah ditonton oleh saya berkali-kali. Nah, jadi begini cara menganalisis kalimat mana yang ada kata kerjanya dan kata kerja itu ada objeknya atau tidak. Ingat, hanya kata kerja yang ada objeknya lah bisa dibuatkan kalimat pasif. Nah, kita langsung ke, nah biasanya kalau di SMA atau di SMP kita diajarkan formulanya. Saya menunjukkan di sini bukan saya suruh untuk menghafal, biar paham aja. Lihat, kalau di kalimat active present perfect ada nanti subjek. Setelah subjek yang saya sebutkan di awal, ada kata bantu have dan has. Apa sih arti have dan has ini? Have dan has artinya telah. Ini yang menyatakan perfect. Makanya have dan has disebut dengan auxiliary untuk kalimat perfect. Kalau have dan has di kalimat present, simple present artinya memiliki. I have a car, saya punya mobil. Bukan saya telah sebuah mobil. Karena di kalimat perfect, have dan has, ini harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi artinya ini bukan memiliki, tapi telah Ya, yang tadi contohnya ini. Intan, saya sudah menonton. Ya, I have, saya buatkan di sini contohnya. I have watched. Lihat di sini kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi have di sini telah menonton, ya. Jadi paham ya? Jadi have dan has, lihat. Kalau has digunakan untuk subjek she, he, it. Selalu unik untuk subjek she, he, it ini. Ingat, she ini bukan hanya tulisannya nanti she. Kalau di sini misalkan disebut ada namanya Mario, masuknya ke he. Kalau disebutkan my mother, masuknya ke she. Kalau namanya Maria, masuknya ke she. Kalau my brother masuknya ke he. Kalau the book, bukunya satu itu ke it. Jadi jangan dihafal hanya she, he, it. Ya, yang penting sudah paham kalau she kelompoknya perempuan satu, he kelompoknya laki-laki tapi jumlahnya satu, seorang, it benda selain manusia jumlahnya satu. Makanya she, he, it. Ya. Ini diikuti oleh has. Jadi telahnya diikuti oleh has dan ditambah kata-kata. Jadi yang bedanya hanya have dan has. Sedangkan have diikuti untuk subjek I, you, they, we. Ingat, she, he, it memakai has telahnya. Kalau I, you, they, we kita pakai have.
sama-sama ditambah verb 3. Telah me. Nah, di pasifnya nanti kamu harus melihat ketika ada perpindahan subjek, tidak melulu nanti karena di sini has, di sini juga nanti has. Kita nanti membahas sesuai dengan contoh kalimat ya. Jadi yang kamu harus pahami adalah ketika subjeknya she, it, subjeknya itu diikuti oleh kata bantu has. Sedangkan I, you, Dewi, subjeknya ini diikuti oleh kata bantu have. Dua-duanya mau dia pun has, mau dia have, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Telah me. Telah di. Ingat di pasifnya setelah ada have dan has harus diikuti oleh to be untuk perfect. To be-nya adalah been. Has been, have been. Setelah ini baru ditambah dengan kata kerja yang bentuk ketiga tadi. Oke, nah kita langsung ke contoh biar langsung paham. Lihat. Saya buatkan 3 contoh. I have knocked the door many times. Saya sudah mengetok pintu itu beberapa kali. Dari mungkin saya mengetoknya 15 menit yang lalu sampai sekarang pun saya masih mengetok. Jadi hampir mungkin setiap menit saya ketok. Jadi saya sampai sekarang sudah mengetoknya 15 kali. Mungkin saya akan mengetoknya sebentar lagi. Jadi dari tadi sampai sekarang, makanya present perfect, sampai sekarang pun saya masih mengetok. Jadi saya telah mengetok pintu itu beberapa kali. Lihat, the door it. Kenapa the door ini pakai has? Karena the door itu kan pintunya satu, masuknya ke it, makanya dia has. Ingat tadi penjelasan saya, has dipakai untuk she, he, it, ya. Oke. Jadi karena di sini pintu itu berarti di sini has. Ya, pintu itu telah diketok. Ingat, setelah kata has ditambah been dan kata kerjanya saya sebutkan tadi gampang banget kan di aktifnya sudah bentuk ketiga. Ini juga bentuk ketiga ya. Pintu itu telah diketok olehku beberapa kali. Jadi di sini telah mengetok, di sini telah diketok. Jadi been ini jangan lupa. Been inilah yang membuat dia pasif di kalimat perfect. Ingat setelah to be been ditambah kata kerja bentuk ketiga. Kedua, mereka telah mempelajari bahasa Inggris sejak mereka di SD. Mereka telah mempelajari bahasa Inggris. Apa yang dipelajari bahasa Inggris? Makanya bahasa Inggris yang di depan. Bahasa Inggris telah, ingat lagi, kenapa ini has? Karena subjeknya adalah English. English itu adalah pelajaran bahasa Inggris masuknya ke it. Ya, makanya dia pakai has, bukan have. Jadi bahasa Inggris telah dipelajari oleh mereka sejak mereka SD. Ya, contoh ketiga. Dia sudah menjawab 2 pertanyaan sejauh ini sampai saat ini. Ya. Dia sudah menjawab. Berapa pertanyaan yang dia jawab? 2 pertanyaan. Apa yang dijawab? 2 pertanyaan. Lihat 2 questions. Kenapa di sini have sir bukan has? Lihat 2 questions. Sudah jelas di sini ada 2 ditambah lagi as. Berarti pertanyaannya jumlah soalnya itu 2. Berarti pakai have. Karena kalau sudah lebih dari 1 kita bilang tadi masuknya ke kelompok they. Berarti the 2 questions have been answered. Telah dijawab olehnya sejauh ini. Oke, demikian penjelasan saya mengenai kalimat present perfect untuk kalimat aktif dan pasif. Ingat, di kalimat pasif selalu to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Khusus untuk present perfect, sebelum to be harus ada have dan has. Have dan has itulah kata bantu untuk membuat kalimat perfect, artinya diartikan telah. D-nya itulah to be been. Ya, ingat, to be untuk simple present is MR. To be untuk simple future be. To be untuk perfect been. To be untuk continuous being. Ya, ingat itu ya. Oke, jadi kita jangan hanya menghafal is MR was were. Was were to be untuk simple past. Oke, jadi ingat tambahlah terus kosakata kalian untuk kata kerja yang irregular karena irregular verbs itu memang susah banget bukan dihafal, sering membaca saja. Mungkin lama-lama pasti akan bisa lah mengingat ya.
read, read, write, wrote, written, ya, drive, drove, driven. Jadi kata kerja irregular verbs ini memang sering muncul di saat ujian, mau dia TOEFL test, TOEIC dan segala macam. Jadi saya ingatkan kalian untuk prepare, mempersiapkan kosakata khususnya kata kerja yang irregular verbs, karena kata kerja bentuk ketiganya nanti yang kita gunakan untuk membuat kalimat pasif di semua tenses. Demikian penjelasan saya mengenai present perfect dan kalimat aktif dan pasif. Saya undur diri sejenak, saya akan mulai topik kita kemudian dengan topik yang lain. Thank you so much. I'm Gunawan Tamusaribu. See you next week at topic. Bye.